Selamat datang di video tutorial tentang limit. Kalau kalian ambil kuliah kalkulus, pasti kalian akan mempelajari limit. Limit itu seperti ini. Limit X, misalkan X mendekati 2 dari X kuadrat. Nah, ini limit itu seperti ini. Jadi, berapakah nilai X kuadrat ini ketika X mendekati 2? Bukan X sama dengan 2, tapi X mendekati 2. X kuadrat ini berapa? Ini juga biasanya ditulis seperti ini. Fx sama dengan limit X mendekati 2 untuk X kuadrat. Nah, kita bisa jawab dengan menggunakan grafik. Kalian tahu kan kalau grafik X kuadrat itu seperti apa? Grafik X kuadrat itu bakalan seperti ini, ya kan? Nah, bakalan seperti itu. Kalau ini sumbu X, ini sumbu Y ya, atau Fx. Nah, ketika X sama dengan 2, ini harga Fx ini kan sama dengan 4 kan. Kalau X sama dengan 2, X kuadrat sama dengan X sama dengan X kuadrat sama dengan 4, ya kan? Nah, kalau limit itu apa maksudnya? Limit itu maksudnya limit mendekati 2, jadi X-nya itu dari sisi sebelah kiri ini mendekati 2, bukan 2 tapi mendekati 2. Dari sini dari kanan mendekati 2. Nah, itu X mendekati 2. Sekarang X kuadratnya atau Fx-nya ini gimana? Ya, kalian juga udah bisa kira-kira kan, ini mendekati pada Fx ini nilai yang mendekati nilai berapa ini? Mungkin kalian udah bisa nebak ya, ini grafik ini mendekati nilai berapa. Grafik ini kalau diikutin gitu kan, mendekati nilai berapa? Mendekati nilai 4 kan ini. Ya, mendekati nilai 4. Jadi limit X kuadrat, limit X mendekati 2X kuadrat sama dengan 4. Mungkin kalian bakalan bilang, ini apa sih konsepnya, kayaknya nggak berguna gitu. Ini X kuadrat sama dengan 4 kan, kalau X sama dengan 2, terus apa gunanya limit X mendekati 2? Saya akan tunjukin kegunaannya ya. Misalkan gini nih, misalkan kita punya Fx itu Fx sama dengan X kuadrat, dimana jika X tidak sama dengan 2. Kemudian Fx sama dengan 2, dimana X sama dengan 2. Gitu kan. Jadi persamaannya seperti ini. Sekarang berarti limit X, tanyainnya limit X mendekati 2 dari Fx sama dengan berapa gitu kan, dari Fx ini. Kalau Fx nya didefinisikan seperti ini, kita bisa gambar lagi grafik gitu kan. Nah, ini grafiknya pada saat X tidak sama dengan 2. Kalau ini 2 ya, grafiknya X kuadrat kan. Jadi kita punya X kuadrat, grafik X kuadrat kayak gini. Terus pada saat X sama dengan 2, ini kan X, kalau X nya kecil tetap aja X kuadrat kan grafiknya gini. Tapi ketika mendekati 2, dia nggak boleh X kuadrat lagi, jadi kayak
nggak ada gitu. Pada saat X tidak sama dengan 2, dia boleh X kuadrat, tapi pada sama dengan 2 ya nggak ada. Tapi di bawahnya ini jadi 2 gitu. Pada saat sama dengan 2, X sama dengan 2, fx nya 2. Jadi di sini kan 4 ya, sini 2. Nah, jadi ada nilai fx itu, dia punya nilai di sini. Tapi pada saat di grafik ini nggak ada. Kemudian ketika x-nya lebih besar lagi dari 2, dia akan diterusin lagi kan grafiknya kayak gitu. Nah, sekarang limit x mendekati 2 dari fx sama dengan berapa? X mendekati 2 itu, untuk X mendekati 2 itu kan artinya ini ya, coba saya cari ungu. X mendekati 2 ke sini kan, X mendekati 2 bisa dari kiri atau dari sisi sebelah kanan. Nah, gitu. Sekarang fx nya berapa ketika X mendekati 2? Kita bisa ikutin grafiknya ini ya. Kita ikutin semakin lama semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat 2. Nah, dari sisi sebelah kiri. Nah, dari sisi sebelah kanan juga semakin mendekat, semakin mendekat. Nah, ini ada ke satu nilai ini pada saat mendekati nilai fx-nya itu sama dengan berapa? Limitnya. Limit fx ketika x mendekati 2. Ya kan? Berarti ini nilainya 4 kan? Limit x mendekati 2 dari fx sama dengan 4. Tapi kalau x sama dengan 2-nya sendiri ya fx-nya sama dengan 2. Ya, itu kira-kira kegunaan limit kalau misalkan kita punya satu grafik gitu dimana pada saat x sama dengan 2 di grafik ini udah nggak ada gitu, nggak diteruskan, tidak terdefinisikan pada saat ini. Tapi limitnya kita bisa tahu. Limitnya kita bisa tahu nilainya berapa, 4. Tapi pada saat x sama dengan 2 sendiri kita di grafik ini nggak ada nilainya. Yaitu mudah-mudahan kalian bisa ngebayangin kegunaan limit itu seperti apa. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.